Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Akhirnya saya sempat untuk mereview Backlash 2023 yang sudah tayang di hari Minggu pagi tanggal 7 Mei 2023. Dan saya bisa mereviewnya di hari ini tanggal 8 hari Senin jam 2 siang. Tapi walaupun begitu tetap semangat saya ingin mereview pay-per-view yang pastinya cukup enjoyable dan pastinya cukup menghibur kita semuanya dengan sajian-sajian yang di luar dugaan kita akan semeriah ini ya. Selengkapnya di review di Gulat Review. Saya akui dan teman-teman juga mungkin beberapa mengakui kalau Backlash tahun ini oke banget. Awalnya saya berpikir Backlash akan jadi salah satu pay-per-view yang gagal ya, karena beberapa pertandingan juga kesannya hanya untuk treatment Puerto Rico aja gitu loh. Beberapa pertandingan itu juga terkesan dipaksakan. Tapi nyatanya apa yang terjadi di Backlash malah match demi match itu terlihat dan bisa dinikmati dan menjanjikan sekali untuk jadi tayangan pay-per-view di Backlash, pay-per-view dari WWE yang sangat enjoyable. Dan di Backlash tahun ini spesialnya adalah karena ini di Puerto Rico. Dan sedikit backstage story, kalau Puerto Rico, pemerintah Puerto Rico itu membayar WWE untuk bisa tampil di Puerto Rico. Isunya atau rumornya yang berkembang katanya bayarannya itu sekitar $5 juta untuk datangin WWE ke sana. Ya pastinya ini membuat WWE jadi berpikir untuk all out menyajikan apa yang disenangi, apa yang akan membuat warga Puerto Rico bahagia dan bangga ketika menonton acara tersebut. Tersajilah apa yang kita lihat di Backlash, diawali dengan beberapa pegulat Puerto Rico yang memang dischedulkan seperti Zelina Vega, Bad Bunny dan juga Damian Priest yang memang tujuannya jelas untuk treatment warga Puerto Rico, dan itu dilakukan WWE karena memang jelas untuk memberikan kebanggaan dan kebahagiaan sekali lagi untuk warga Puerto Rico. Dan di review ini saya tidak akan fokus memberikan apa yang tersaji match per match, segmen per segmen, atau bahkan move by move ya, karena memang saya yakin semua teman-teman yang nonton video ini sudah nonton Backlash full ataupun highlights-nya yang sudah diupload oleh WWE di channel YouTube-nya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja review kita dengan pertandingan pertama, yaitu Raw Women's Champion Bianca Belair yang baru aja di draft ke SmackDown melawan salah satu dari Damage Control, Io Sky. Untuk cerita dari match ini sudah saya sajikan di video prediksi ya. Yang tersaji di match opening ini di luar ekspektasi saya, dan juga pastinya saya lihat di watch along di luar ekspektasi teman-teman. Karena apa yang menolong? Crowdnya Puerto Rico, penontonnya Puerto Rico yang sejak pertama match udah semangat guys. Io aja yang heel itu di cheers sama mereka. Bagaimana Bianca Belair dan Io Sky meramu matchnya, kita tahu. Saya juga pernah sudah ngomong di prediksi kalau Io Sky pasti akan memberikan performa yang menarik, dan buktinya cukup memukau dia tampil di sini. Tapi poin yang kita bisa lihat di sini, sempat Bianca beberapa kali kesannya agak dibu, tapi tetap ada cheersnya ya, karena Bianca Belair kayaknya sangat jangan sampai dibu lah gitu ya. Yang jelas di sini Io Sky dapat cheers juga. Poinnya sekali lagi, poin yang disajikan di match ini bagaimana keterlibatan Bayley dan Dakota Kai yang merupakan bagian dari Damage Control yang membantu Io Sky di sini. Setelah mereka berjibaku, kita tahu Dakota Kai mengganggu Bayley, mengalihkan perhatian wasit, dan ini membuat Io Sky bisa lebih mengalihkan kekuatan. Dia langsung naik ke atas ring. Pas dia naik ke atas ring, dia mau lompat, Bayley kan sedang memegang ataupun menahan rambutnya Bianca. Itu dilihat oleh wasit, dan ini membuat konsentrasi Io jadi buyar. Dia mau lompat, udah agak terlambat gitu, Bianca bisa menghindar. Akhirnya Bianca bisa meng-KO di Io Sky, dan selesai. Io Sky kalah. Dan diperlihatkan sekali kalau, dan Michael Cole juga bilang kalau ini
karena Bayley. Kalau bukan karena Bayley, pasti Io Sky sudah bisa menang. Kekalahan ini karena Bayley. Ditekankan di situ, guys. Walaupun Io Sky setelah kalah ya udah dia retreat sama Bayley dan Dakota, tapi ada kata dari komentator yang membuat kita berpikir, dan saya pun berpikir, next akan ada perselisihan yang lebih kentara antara Damage Control, Bayley, Io Sky dan juga Dakota Kai di sini. Itu yang akan jadi kelanjutannya, seperti yang saya pikirkan ketika draft. Mereka semua di draft ke SmackDown. Damage Control pasti akan gonjang-ganjing konflik ya setelah Backlash ini. Dan Bianca wins LOL. Dan dia istilahnya Bianca Belair ini semakin memantapkan dirinya sebagai pegulat wanita dengan championship women's terlama di era modern. Itulah Bianca Belair. Tapi sebenarnya untuk segi bisnis dan juga untuk segi image WWE, untuk membuat Bianca menjadi championship yang lama pasti diapresiasi oleh banyak orang, apalagi orang yang memang aktivis kesetaraan ras gitu ya. Aktivis yang lain-lain itu pasti bangga banget Bianca selama ini memegang Raw Women's Champion. Tapi untuk kita, khususnya penonton Gilang Gulat, mesti ngerasa bosen Bianca mulu. Ya apa boleh buat, guys. Io Sky sejak awal juga tidak ada kesempatan ya untuk bisa memenangkan, karena memang menuju Backlash sendiri kesannya WWE itu setengah-setengah nge-build up match championship yang ada, yang dipertandingkan di sini. US Champion, Raw Women sama SmackDown Women gitu. Ya udah, matchnya sebenarnya biasa tapi dibuat spesial oleh crowdnya Puerto Rico. Lanjut lagi, match berikutnya match yang paling semua penonton Gilang Gulat tunggu-tunggu, yaitu matchnya Baginda Raja Omos melawan Seth freaking Rollins. We have zero expectation untuk match ini, tapi di prediksi saya bilang bisa jadi, sedikit harapan saya, Rollins bisa membuat matchnya at least better daripada match Omos sebelumnya. Dan terbukti Omos dan Rollins di sini cukup memberikan kita sajian pertandingan di luar ekspektasi, guys. Saya merasa lumayan juga nih performanya Omos di sini menghadapi Rollins. Jadi dia agak sedikit lama dan diperlihatkan sekali perjuangan di sini. Ada story-nya sedikit di mana Rollins berusaha untuk ngalahin Omos. Omos tuh gede gaban itu badannya, tetap ada bantuan MVP di sini, tapi Rollins bisa mengatasi tersebut dengan super kick. Pertanyaan, apakah Rollins bisa curb stomp? Bisa, guys, 3 kali. 2 kali sempat, terus ada MVP ganggu, terus 2 kali itu nggak bisa bikin menang. Akhirnya dicoba lagi sama Rollins dari atas ring, super curb stomp. Kenalah Omos, dipin clean. Rollins bisa menangkan match ini. Artinya apa? Artinya memang WWE akan sayang banget dengan Rollins. Sepertinya WWE sayang banget untuk mengalahkan Rollins di sini dengan Omos ya. Karena track recordnya Omos sudah kalah gitu loh. Akan nggak mungkin kalau dia menang di sini. Karena memang momentumnya Rollins lagi menuju World Heavyweight Champion. Kalau kalah lawan Omos, gimana dong? Dan Omos di sini jelas, dia setia menjadi raja jobber. Dia setia menjadi giant jobber. Dan sepertinya bookingnya akan begitu terus si Omos. Kalau menurut saya, dilihat dari match kemarin. Oke, dia menyajikan performer yang better daripada sebelumnya. Tetapi bookingnya begitu, tetap begitu dia akan jadinya. Dia akan nanti muncul lagi di Raw lawan Enhancement Talent, muncul lagi di Raw besoknya lagi, minggu depannya lagi lawan lagi Enhancement Talent. Terus tiba-tiba ada penantang lagi untuk Omos menuju Night of Champions. Ya begitu terus ramuannya. Kita tahu, guys, kita tahu banget, guys, yang mengikuti klub profesional sekarang tahu banget bagaimana bookingannya Omos. Dan saya tidak berharap apa-apa lagi. Dan kita sudah tahu next time Omos akan bertemu pegulat utama lainnya, pasti ujung-ujungnya akan kalah lagi. Kecuali dia akan ketemu pegulat-pegulat jobber seperti ya misal Dolph Ziggler, Mustafa Ali, Apollo Crews mungkin, atau orang-orang NXT, atau rombongan Imperin Dapan. Begitu.
Tapi dengan hasil begini, kita tahu bagaimana kelanjutan ataupun booking yang kelihatan jelas untuk dua pegulat ini ya. Yang memang saya akui dan teman-teman saya yakin juga mengakui kalau match Omos ini better dari 3 match sebelumnya. Dia lawan Monster, lawan Lashley, lawan The Beast Brock Lesnar. Itu semuanya kalah dengan performa Omos di sini. Ya oke lah, Baginda Raja Omos. Lanjut lagi adalah pertandingan berikutnya, United States Championship match triple threat. Bronson Reed, Bobby Lashley, Austin Theory. Diprediksi saya bilang kalau match ini akan steal the show. Harapan saya tinggi untuk match ini guys. Tetapi alhasil disajikan lagi match bukan jelek matchnya, tapi terlalu singkat, cuma 6 menitan matchnya. Dan endingnya pun sama dengan match triple threat sebelumnya by Theory. Yang Theory menang US Champion saat itu. Dia mencuri juga kemenangan. Lagi-lagi Theory mencuri kemenangan. Oke lah kalau misalnya endingnya begitu lagi. Tapi at least berikan kesempatan lebih lama, 10 menit lah matchnya, 4 menit lagi gitu. Masih belum puas saya lihat performanya Bronson Reed di sini. Performanya Austin Theory dan Lashley juga di sini bertiga. Tapi mereka walaupun cuma dikasih waktu sedikit, menurut saya mereka lumayan bisa membuat matchnya menarik. Yang membuat saya kesal karena memang terlalu sebentar. Itu aja guys. Moonsaultnya Bronson Reed, wah itu keren banget. Tsunami sempat sekali, tapi Spears membuat Bronson Reed jadi langsung tepar dan langsung dikunci Austin Theory. Dan ini kita bisa melihat kalau perjalanan Bronson Reed masih panjang. Untuk dia masuk triple threat ini aja mungkin treatment aja untuk welcome dari Triple H yang seneng sama Bronson Reed dari dulu. Jadi ini one step, satu tangga menuju ke bagian yang lebih tinggi untuk Bronson Reed ya. Semoga bookingannya akan lebih bagus setelah ini karena jelas dia menunjukkan performa yang oke. Bronson Reed di sini dan untuk feud sebelumnya juga menjadi orang yang powerful. Cuma mungkin kita belum terasa karakter yang kuat sebagai orang yang diutamakan dari Bronson Reed ya. Dia masih kayak kuat-kuat aja begitu. Belum, mungkin butuh manajer kali. Kita lihatlah bookingannya ke depan. Tapi menurut saya match ini karena durasinya lebih sedikit daripada yang saya bayangkan, cukup mengecewakan menurut saya. Dimenangkan oleh Austin Theory by the way, yang bisa mencuri kemenangan. Match berikutnya adalah SmackDown Women's Champion Rhea Ripley melawan Zelina Vega. Sejak awal match ini diadakan hanya untuk membuat bangga Puerto Rico, karena Zelina Vega satu-satunya pegulat Puerto Rico wanita yang ada di WWE, correct me if I'm wrong, yang masih aktif. Jadi dia ngomong sama Adam Pearce ya, sudah saya ceritain di prediksi dia minta match itu karena dia warga Puerto Rico dan keluarganya datang di sini. Bahkan Zelina itu datang pakai bendera Puerto Rico di background badannya, di bagian pegangan sayapnya begitu, bawa bendera. Coba kurang nasionalis apa dia? Kurang patriotis apa momen tersebut? Memang kayak pengen banget dapat cheers dari semua penonton di kandangnya gitu. Pengen banget bisa dipersembahkan sebagai hometown hero dari Zelina Vega. Karena mungkin ini alasan WWE ya, dibuat Zelina Vega tuh dibikin hometown hero banget, entrance-nya, kostumnya, persembahannya di sini. Jadi waktu press conference Rhea Ripley berhadapan dengan Zelina, lebih banyak yang nge-cheers Rhea Ripley ketimbang Zelina. Mungkin ada sedikit kekhawatiran dari WWE di situ guys. Atau mungkin memang sejak awal entrance-nya sudah direncanakan seperti itu. Jadi entrance-nya bawa bendera, coba. Bajunya baju bendera Puerto Rico. Udah kurang apa itu untuk image hometown hero. Zelina Vega, keluarganya juga nonton, dia peluk-pelukin di samping. Walau kita tahu gak mungkin menang Zelina, tapi WWE tetap kasih yang spesial untuk warga Puerto Rico. Walau sekali lagi Zelina Vega gak ada kesempatan menang sedikit pun. Di matchnya pun tetap disajikan bagaimana hampir menang, kick out at 2. Tapi Mami powerful, powerhouse. Zelina Vega dia mencoba untuk high flying juga nggak perfect. Dia sempat 619.
Saya udah punya reactionnya itu. By the way, teman-teman bisa lihat TikTok saya @gilanggulat. Dia sempat 619, tapi banyak teman-teman yang bilang di watchalong nggak bagus 619-nya dia. Ya karena memang bukan punya dia ya, diajarin Rey Mysterio kayaknya itu. Karena memang sejak awal Rey Mysterio mementori Zelina ini. Sempat dia kasih knee strike dari atas. Tapi pada akhirnya Mami bisa menendang dia sweep gitu, langsung dikasih riptide. 1 kali doang, selesai. Ketika Mami menang, dia langsung pergi. Tahu memang ada spot untuk Zelina, dikasih ovation dari penonton. Zelina stay, kamera masih roll. OTW Rhea Ripley tertawa dapat retain championship-nya. Zelina kalah, dia berdiri dan dia menangis. Dan Zelina Vega pun pada saat announcement sebelum match, dia juga sudah menangis. Dia terharu gitu. Dia terharu. Gak pernah dalam karirnya dia dapat ovation sebanyak ini. Dia dihargai dan cheer sebanyak ini oleh semua penonton Puerto Rico. Baru kali ini dalam karirnya. Ya wajar dia nangis, dia terharu. Apalagi pas di ending, walau dia kalah, dia tambah terharu karena penonton memberikan ovation. Dan bookingnya sejak awal memang ini panggung untuk Zelina, guys. Walau dia kalah, WWE tetap memberi dia panggung penghargaan sebagai warga Puerto Rico. Saya agak susun mungkin ya. Kalau bukan di Puerto Rico, Zelina nggak begini, guys. Kalau bukan Puerto Rico, nggak akan ada kesempatan untuk Zelina melawan Women's Champion. Karena bookingan selama ini ya, saya bukan mendiskreditkan performance atau kemampuan Zelina, no. Tapi bookingan sebelum ini kan nggak ada bookingan bagus untuk main eventer menantang champion untuk Zelina tuh nggak ada. Karena Puerto Rico aja. Itu. Jadi ini pegulat Singapura dan Techen kalau mau dapat spot main event harus live event di Singapura. Kalau Jinder Mahal mau jadi main eventer menantang Roman Reigns, mungkin WWE harus mengadakan pay-per-view di India. Itu guys, itu intinya. Ini match menurut saya dari semuanya match yang paling nggak menarik dan paling nggak membuat saya merasa terkesan. Inilah matchnya, Rhea Ripley lawan Zelina Vega. Lanjut lagi pertandingan berikutnya. Ini pertandingan yang paling best of the best, guys. Don't get me wrong, semua yang terjadi hampir semua yang terjadi di match ini, Bad Bunny lawan Damian Priest, San Juan Street Fight, spesial semuanya. Satu kekurangan cuma. Sebelum saya kasih tahu apa yang spesial buat teman-teman yang pengen tahu, satu yang kurang. This is street fight. Ada kekurangan dari street fight yang tersaji di sini. Oke, dari awal Bad Bunny bawa troli, diisi kendo stick, kursi, ada tangkai cangkul, ada tong sampah begitu. Itu nilai street fight yang dibawa sejak awal oleh Bad Bunny. Tapi penggunaannya bisa dibilang agak minim untuk alat-alat yang ada. Terutama Damian Priest, dia hampir tidak menggunakan alat yang ada. Cuma ya, correct me if I'm wrong, cuma 1 kali dia pakai kendo stick memukul Damian Priest, setelah itu sudah. Gitu. Agak memaksakan untuk memakai street fight di match ini hanya untuk memberikan spot gangguan-gangguan yang ada gitu loh. Kenapa nggak simply no disqualification match gitu? WWE memaksakan istilah San Juan Street Fight karena memang sejak awal match ini full treatment warga Puerto Rico, karena dua-dua pegulatnya Puerto Rico. Bad Bunny superstarsnya Puerto Rico, Damian Priest pegulat asal Puerto Rico. Dan yang spesial di sini, mungkin yang bagian-bagian besarnya. Yang pertama adalah spot table di bagian teknisi. Spot pertama. Spot berikutnya Judgment Day ganggu. Terus keluar Mysterio, terus keluar Carlito. Ini spot yang besar karena Carlito, mungkin orang berpikir Carlito bakal ada, tapi spot dia di sini yang menurut saya cukup menggembirakan menontonnya, guys. Spotnya Carlito. Terus ada Carlito keluar dan nostalgia kita. Dia makan apel dan disemburkan ke anak haram. Itu momen memuaskan untuk match ini.
Kemudian Savio Vega Legend yang sejak awal sudah keluar ngasih kendo stick ke Bad Bunny di segmen belakang. Terus juga dikeroyok gitu, akhirnya si Finn Balor dan Dominic dikejar ke belakang terus balik lagi ke matchnya. Dan ini Damian Priest itu disasar kaki kirinya yang sempat dia nggak sengaja kena ring post, terus disasar terus sama Bad Bunny, dan itu jadi bagian kelemahan untuk mengalahkan Damian Priest. Misinya itu dia pukul-pukul terus kaki kirinya itu sampai itu terakhir si Bad Bunny dengan kakinya Damian Priest sudah kesakitan, dia kasih Canadian Destroyer, and that's it. Bad Bunny mendapatkan kemenangan dan semua penonton bersorak gembira. Datang semua teman-temannya Bad Bunny, LWO itu yang membantu dari tadi. Terus Bad Bunny mengibarkan bendera Puerto Rico dan diangkat sama LWO. Wah, ini harusnya jadi main event, guys. Momentum mengangkat bendera bintangnya Puerto Rico. Match isinya orang-orang Puerto Rico, banyak Mexican, Latino. Persembahan kayak sudah mau habis itu loh. Memang sudah layaknya match ini penghabisan harusnya. Tapi kita sadar ada 2 match lagi yang menunggu kita, guys. Bloodline, Cody. Dan matchnya pay per view belum selesai. Tapi itu momen yang harusnya udah off di situ, selesai itu momentumnya pas banget, endingnya udah puas. Ada Carlito, Sumende udah diurusin, Damian Priest kalah, Bad Bunny hometown hero menang. Udah dong harusnya, karena memang rumornya emang ini yang terakhir. Tapi mungkin Triple H ya punya rencana lain. Sempat saya ceritakan juga di Gulot Talk. Teman-teman mungkin nonton live saya Gulot Talk ya di replaynya. Gitu. Cuma ada beberapa poin yang menurut saya agak kurang, tapi overall ini the best match of Backlash 2023. Berikutnya adalah match Bloodline drama yang tersaji di Backlash 2023. Pertandingan simply Sami KO Riddle melawan Solo dan The Usos. Untuk matchnya sendiri teman-teman pasti sudah lihat bersama. Cuma ada beberapa hal yang mau saya bilang ya di sini ya. Adalah kelanjutan chapter baru drama Bloodline yang makin terlihat nyata di match ini. Di mana Solo, Sikoa, dan Jey Uso tidak akur di sini, guys. Ini Jimmy dikesampingkan ya dalam Jey sama Solo ini, saya lihat di drama ini. Sempat mereka berebutan tag gitu, mau masuk dengan paksa. Ada momen di mana Solo yang gak fokus, dikiranya ada orang lawan menyerang dia, tapi karena Jey yang mau megang terus dia mau kasih jempol. Terus dia ragu lah, agak sadar gitu, dia masih emosi. Ada momen Jimmy gak sengaja nendang Jey Uso. Dan di ending ada momen kayak Solo tuh gak mau gabung selebrasi begitu. By the way, Bloodline menang di sini karena Riddle beban sejak awal ya. dan itu yang membuat match ini menjadi meaningful ya, karena ada cerita Jey sama Solo. Jadi kayaknya memang sudah diperjelas di sini, guys. Sami KO udah nggak ada urusan sama Uso, karena Uso udah fokus. Jey sama Solo tuh udah fokus sama cerita ini. Buktinya juga karena yang dipin Riddle, bukan Sami apa KO. Sami apa KO udah nggak ada urusan sama Uso setelah draft ini. Saya yakin begitu. Jadi fokus ceritanya sekarang untuk Bloodline di SmackDown adalah bagaimana Solo ini udah nurut sama Tribal Chief, dan Jey ini sudah mulai nggak nyaman dengan Solo. Itu our Bloodline story, the new chapter. Masih excited untuk mengikutinya? Sabar, guys, karena akan sangat panjang sampai hari Dajjal dimunculkan ke muka bumi. Lanjut, Brock Lesnar melawan Cody Rhodes. Misi Cody Rhodes adalah mengalahkan Lesnar dan melanjutkan finishing the story. Dan Cody berhasil mengalahkan Lesnar. Dan match main event ini lebih singkat dari yang saya duga, karena mungkin durasinya udah dihabisin oleh Bad Bunny dan Damian Priest yang lebih lama daripada yang direncanakan. Matchnya Cody sama Brock bukannya jelek, lumayan menurut saya, guys. Lumayan matchnya.
Yang membuat match ini menjadi terasa ekstrim dan berarti besar adalah keterlibatan blood atau darah yang tersaji di match ini, di mana turnbuckle dibuka Lesnar apa Cody ya sempat membuka turnbuckle, terus akhirnya Lesnar kena karena Cody menghindar pada saat Lesnar mau splash. Setelah di splash wajahnya ke turnbuckle, tiba-tiba darah sudah mengucur deras tuh guys. Langsung ini jadi manfaatnya, Cody jadi memanfaatkan momentum ini karena sejak awal Brock Lesnar yang menguasai match. Ini jadi momentum Cody. By the way, di awal sebelum opening, sebelum teng, Cody tuh udah kesal, udah pokoknya dia mau balas dendam, dihajar Lesnar habis-habisan dibawa pakai kursi. Sampai matchnya dimulai. Setelah itu Lesnar mendominasi. Sampai di bagian darah tadi, Cody yang dapatin kesempatan di situ udah berdarah-darah, Lesnar udah nggak berdaya. Dikasih tendangan pemantul, dikasih cutter memantul, sampai crossroads 2 kali, tapi masih bisa Lesnar lepas guys. Crossroad 2 kali nggak bisa guys Lesnar guys. Soalnya kalau crossroad 3 kali takutnya Solo datang. Ya enggak. Sempat dia mau crossroad juga tapi ditangkis oleh Lesnar F5 dan bisa diganti lagi Lesnar Kimura Lock. Ini titik poinnya di mana Kimura Lock yang belum sempurna diubah Cody menjadi quick pin. Dihitung wasit 3. Selesai, clean pinfall yang diberikan Cody, quick tapi ya. Lesnar pun nggak sadar, Lesnar langsung terduduk dia di situ. Cody langsung kabur setelah dapat quick pin dan dia menang. Pertanyaannya apakah storynya lanjut? Karena Night of Champion di Arab, kemungkinan besar Lesnar ke Arab guys. Tapi apakah dia akan lanjutkan story ke Cody? Begitu. Mungkin. Saya dapat info kalau Cody masuk Night of turnamen World Heavyweight Champion di Raw. Mungkin kalau misalnya storynya lanjut ya, Lesnar akan mengganggu Cody dan cost him the match, membuat Cody jadi nggak bisa mendapatkan World Heavyweight Champion di Night of Champion. Mereka lanjut match di Night of Champions. Kalau nggak lanjut, Cody mungkin melaju ke final World Heavyweight Championship di Night of Champion. Itu dugaan saya, 2 kemungkinan itu. Karena saya masih ragu apakah Lesnar lanjut apa enggak nih. Kalaupun Lesnar nggak lanjut dengan Cody, mungkin dia akan tetap ke Arab karena Arab kemungkinan besar pengen Brock Lesnar datang. Mungkin dia lawan pegulat lain ya, nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi ending dari match ini saya ngerasa masuk akal untuk Cody dan untuk Lesnar karena kita tahu bagaimana WWE itu membuat Lesnar kalah itu pasti mikir-mikir untuk membuat dia kalah dengan clean banget. Pasti kalau nggak quick pin, disqualification. Kecuali kalau lawan pegulat utama banget dan untuk championship. Jadi saya dapat juga statistik kalau kekalahannya Brock Lesnar di Backlash adalah kekalahan pertamanya yang non-title match sejak kalah dari Goldberg di Survivor Series 2016. Itu udah lama, udah 7 tahun guys. Lesnar ini belum kalah di non-title match dengan pinfall. Baru ini Cody yang bisa mengalahkannya dan semua Backlash ini rekor guys. Ini rekor buat saya guys. Karena saya bisa menebak semua matchnya dan benar 100% prediksi Gilang Gulat untuk Backlash 2023. Tolong standing ovation untuk saya ya. 100% kebenaran prediksi. Saya adalah ahli meramal. Saya adalah turunannya Roy Kiyoshi guys. Itu saja review saya untuk Backlash tahun ini. Yang jelas saya bisa bilang Backlash tahun ini yang kita ekspektasi akan tidak jadi Backlash tahun ini tuh kita berpikir akan tidak bagus, tidak memuaskan, tidak enjoyable. Well, we are wrong. I was wrong. Karena yang jelas saya bisa mengakui Backlash 2023 Backlash yang keren. Bagaimana komen teman-teman? Silahkan bisa teman-teman review ataupun memberikan komentarnya terhadap Backlash tahun ini di kolom komentar. Tetap terus menjadi penonton setia Gilang Gulat. And thank you.